wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca kepada beliau kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ingin saya sampaikan bahwasanya setiap orang yang bernyawa pasti bakalan meninggal. Mana buktinya? Al-Quran menceritakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oh jangan mati lah Ustaz, mati kan kasar kali, meninggal. Tapi di Al-Quran dikatakan maut. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Memang mati disebutkan dalam Al-Quran, mati. Cuman kita jangan juga lah. Kan gak mungkin tiba-tiba, tadi apa tuh rame-rame? Itu bapaknya dia mati. Kan gak enak lah kan. Bapaknya dia meninggal. Kan gak enak mati bapaknya, kan gak mungkin, kasar kali. Jadi setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kita harus menyiapkan bekal banyak-banyak ketika kita berada di dunia. Sebelum kita mati, kita harus menyiapkan bekal dulu. Jadi ketika kita meninggal nanti ada dua jenis yang menangisi kita. Yang pertama, kotak tempat pijakan sholat kita. Disingkat apa? Kotak tempat KTP. Bukan kartu tanda penduduk Indonesia. KTP, kotak tempat pijakan kita ketika sholat. Misalnya kita sholat di keramik ini, di keramik dua ini. Jadi nanti ketika kita meninggal, keramik ini menangisi kita. Dan di keramik manapun yang pernah kita sholat di atas keramiknya itu, di atas keramik itu gitu. Nggak mesti di sini aja, di masjid. Di keramik mana aja yang pernah kita sholat di atas keramik itu, ketika kita meninggal, mereka semua menangis. Nangis, ya Allah, Salman udah meninggal. Contoh, ini masih ada Salman. Jangan nanti kira, Salman mana ya? Oh ya, dia udah meninggal kata Ustaz. Janganlah, kasihan dia. Yang pertama KTP, kotak tempat pijakan sholat. Makanya kita disunahkan ketika sholat itu agar berpindah-pindah soft. Ini udah nyaman di dekat tiang itu, jadi lagi zikir nyender sambil ngantuk-ngantuk di situ aja, nggak pindah-pindah. Ya udah nanti kotak itu aja yang nangisi dia pas dia meninggal. Tapi andai kata misalnya sholat maghrib di sini, sholat isyaknya di sini, sholat subuhnya di tempat lain lagi, sholat zuhurnya di tempat lain lagi, sholat asarnya di tempat lain lagi, maka seberapa banyak tempat yang pernah kita sujud di atas tempat itu, mereka akan menangisi kita ketika kita wafat, ketika kita meninggal. Makanya disunahkan ketika sholat ba'diyah berpindah dari tempat. Misalnya sholat maghrib di sini, ketika ba'diyah maghrib geser ke kanan sedikit ataupun geser ke kiri sedikit ataupun pindah ke tempat lain. Agar bagaimana banyak tempat yang kita gunakan untuk sholat, agar ketika kita meninggal banyak yang menangisi kita. Ketika kita lahir kita menangis, orang yang melihat kita tertawa. Ketika kita lahir bayinya nangis. Mama kita yang saudara-saudara kita ketika kita lagi lahir senang nih kita lahir. Tapi jangan sampai ketika kita meninggal kita menangis, orang lain juga tertawa. Biar mampus anak itu. Dah lama aku tunggu dia mati, enggak mati-mati. Jangan sampai kayak gitu. Usahakan ketika kita lahir kita menangis, orang lain tertawa. Ketika kita meninggal kita tertawa, orang lain menangis. Maksud tertawa itu apa? Aku sudah meninggal. Enggak juga lah. Maksudnya apa? Kita senang, kita gembira ketika kita meninggal tuh, banyak bekal ibadah kita, banyak amal kita, banyak yang menangisi kita gitu. Dan yang kedua, kotak untuk amal.
Jadi setiap kita sholat, Allahu Akbar. Setiap kita baca Al-Quran, kayak mana hadisnya? Ada yang udah hafal? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran mendapatkan hasanah. Apa arti hasanah? Kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim, udah banyak kali pahala kita dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Masuklah dia ke dalam kotak pahala, kotak amal, bukan kotak amal di masjid. Jangan nanti Ustaz bilang kotak amal bakalan nangis ketika ada yang meninggal. Ada yang meninggal di sana, datang ke masjid, nengok kotak amal, dengarkan pakai kuping. Gak ada suara nangis. Itu namanya ulo itu. Jadi maksudnya apa? Kotak amal yang disimpan oleh Allah, yang berada di gaib, dia nggak nampak. Jadi setiap kita jadi nangis dia, sedih dia. Kenapa dia sedih? Karena udah nggak ada lagi yang mengisi pahala ke dalam kotak itu. Sedih dia. Pas ditanya kenapa sedih? Sedih karena orang yang biasa memasukkan pahala ke dalam aku, sekarang dia udah meninggal. Sekarang kira-kira kita apa udah ada itu? Sebelum kita meninggal, maka kita melakukan persiapan ista'idu qoblal maut, membuat persiapan sebelum meninggal. Sama seperti seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kapan kiamat itu ya Rasulullah? Rasulullah pegang bahu sahabat itu, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Mati nggak usah kita tanya, kapan aku mati? Nggak usah kita tanya. Yang perlu kita pertanyakan apa? Apa persiapan kita untuk menghadapi kematian. Jadi banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Orang yang rajin bersedekah akan masuk ke dalam surga dari pintu sedekah. Jadi banyak dia masuk ke dalam surga itu. Ada berapa pintu? 7 pintu. Yang rajin puasa masuk dari pintu ini. Yang rajin sholat masuk dari pintu ini. Yang rajin beribadah masuk dalam pintu ini. Yang rajin ke Mekah selalu masuk dalam pintu ini. Yang nabi-nabi masuk pintu ini. Yang berpuasa sering masuk ke pintu beda lagi. Jadinya harus kita, andai kata kita melakukan semuanya, sedekah kita ada, puasa kita juga ada, ke Mekah ada juga, apalagi sholat nggak pernah tinggal. Maka apa kata Allah? Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Kan enak? Enak nggak? Ada hidangan di atas meja, yang mana boleh saya makan? Nah, yang mau kau makan, makanlah situ. Kalau udah nggak habis, dah cabut. Gitu juga Allah. Pintu mana nih ya Allah? Saya mau masuk dari pintu mana? Apa kata Allah? Masuklah dari pintu mana saja yang kamu mau. Panjang lagi kisahnya. Nanti nggak siap Ustaz ceritakan malam ini. Jadi itu aja yang Ustaz bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.